Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Ulfa, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di unit kerja SDN 1 Geporjo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Dan saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2024, LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan atau PPL 1 RPP 1. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Siapkan di mana anak? Meja. Doa selesai. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Anak kelas 4 masuk semua ini? Masuk. Lupa absen ya terlebih dahulu. Dia, Hadir, Bu. Ida, Ferin, Hadir, Bu. Hani, Hadir, Bu. Nirmala, Hadir, Bu. Crispy, Hadir, Bu. Mia, Hadir, Koko, Hadir, Bu. Riza, Reva, Hadir, Bu. Riyadi, Hadir, Bu. Gaby, Hadir, Bu. Siva. Hadir, Bu. Iya, masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, kita baca surat aja dulu. Surat Al-Ikhlas ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kemarin kita pelajaran tentang akhir balik. Ada sudah paham semuanya kemarin ya? Sudah. Ciri-ciri untuk anak laki-laki gimana, anak perempuan gimana, sudah ya? Sudah. Untuk pada kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Sebelum pelajaran dimulai, Ulfa mau memberikan tujuannya apa? Ulfa memberikan pelajaran tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad dengan melakukan kegiatan mengamati, mengalah, menanya dan mencoba mengkomunikasikan serta peserta didik diminta. Yang pertama, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan Nabi melalui gambar dan keterangan yang sederhana. Dan keempat, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan keenam, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab serta meyakini kebenaran hijrahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, pernahkah anak-anak berpikir? Ulfa sekarang untuk pertanyaan. Yang pertama, apa alasan Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, dan bagaimana kondisi umat Islam saat itu untuk mengalami keputusan tersebut? Yang kedua, bagaimana peran kaum Ansor dalam menyambut kedatangan Nabi Muhammad yang berhijrah di Madinah, dan apa dampak sosial dari peristiwa tersebut terhadap masyarakat Madinah? Yang ketiga, dalam konteks hijrah, bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan strategi kepemimpinan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan yang muncul selama perjalanan dan setelah tiba di Madinah. Ini nanti yang kita bahas bersama-sama. Mengerti anak-anak? Mengerti.
Saya Bu. Oh ya. Apa arti hijrah Bu? Oh, hijrah. Iya, ini kan agama Islam tentang hijrah. Siapa yang tahu tentang hijrah? Belum tahu ya? Hijrah ada dua, secara zahiri dan maknawi. Secara zahiri adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lebih baik. Sedangkan secara maknawi yaitu perubahan dari satu kondisi kepada hal yang lebih baik. Anak-anak pernah kan? Ada yang lebih, misalnya di sini ada yang pindahan siapa? Iya, dari mana? Mbak Nirmala. Surabaya, Mbak Siva dari mana? Dari Lampung. Berarti hijrah. Nah, cara bahasanya yaitu di hijrah, ya. Oke. Nah, apa? Pasti Nabi Muhammad hijrah itu ada sebabnya. Mbak Siva juga begitu. Mbak Nirmala hijrah ke Polsek Gemborejo ini pasti ada sebab-sebabnya. Kita pakai lagu yang Ulfa dulu nanti tentukan ya. Sebab-sebab hijrah Nabi kita Muhammad yang pertama dakwah Nabi kurang berkembang, kedua baiat akobah adalah perjanjian, ketiga merupakan perintah dari Allah. Bisa? Bisa. Satu, dua, tiga. Sebab-sebab hijrah Nabi kita Muhammad yang pertama dakwah Nabi kurang berkembang, kedua baiat akobah adalah perjanjian, ketiga merupakan perintah dari Allah. Sebab-sebab hijrah yang pertama yaitu dakwahnya Nabi Muhammad di Mekah kurang berkembang. Dikarenakan apa kurang berkembang? Yaitu banyak sekali rintangan yang menghadang dari kaum Quraisy. Yang kedua adalah apa? Baiat itu adalah perjanjian kurang berkembang. Dikarenakan apa kurang berkembang? Yaitu banyak sekali rintangan yang menghadang dari kaum Quraisy. Yang kedua adalah apa? Baiat itu adalah perjanjian akobah. Perjanjian akobah yang penduduk Madinah meminta Nabi Muhammad untuk secara langsung berdakwah di Madinah. Yang ketiga yaitu merupakan perintah dari Allah. Sebabnya ya. Itu sebelum melangkah jauh, Ulfa, ini ada timeline perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Dilihat 28 Safar Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah baginda. Yang kedua, Nabi Muhammad berjalan menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau bersama-sama berjalan dan bersembunyi di bermalam di Gua Sur bersama Abu Bakar. Setelah itu 1 Rabiul Awal baginda keluar Gua Sur menuju ke Yasrib, Madinah. 8 Rabiul Awal baginda tiba di Kuba. Nah, setelah di Kuba beliau tiba di Yasrib tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, langsung saja. Ini nanti saya lihatkan video perjalanan Nabi Muhammad, nanti disimak ya. Oke, langsung saja. Dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakoni bahtera kehidupan untuk terjadinya kebaikan di dunia dan akhirat, haruslah menjadi umat muslim yang senantiasa memancarkan kebaikan. Dan hijrah merupakan kewajiban umat muslim untuk selalu memacu dirinya menuju dan menuju kebaikan. Hijrah berarti meninggalkan suatu perbuatan perpindahan atau meninggalkan suatu daerah menuju ke daerah lain. Hijrah Rasulullah memiliki banyak kehidupan karena kepikiran Rasulullah yang luar biasa dalam mengislamkan agama Islam. Maka pentingnya hijrah dalam mengalami langkah pada kehidupan untuk selalu menjadi muslim yang terus
berlomba dalam berbuat kebaikan. Hijrah Nabi Muhammad SAW dilakukan pada tahun 402 Masehi dari Makkah menuju Madinah dan terdapat kisah menakjubkan. Rasulullah mendapatkan tantangan dan ancaman besar dari kaum kafir, namun beliau tidak mudah untuk tergoyahkan semangat dakwahnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan bagikan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Nabi Muhammad SAW telah berdakwah di Makkah menyebarkan agama Islam untuk menunjukkan jalan lurus. Awalnya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian syiar Islam dilakukan secara terang-terangan. Karena semakin meluasnya ajaran Rasulullah, kaum kafir Quraisy semakin geram dan jengkel akan banyaknya pengikut Rasulullah. Maka dengan segala kemampuannya, kaum kafir tersebut menghalalkan segala cara untuk merusak dakwah Rasulullah SAW. Mereka orangnya ajaran di Muhammad akan semakin meluas dan sangat berpengaruh besar pada Rasulullah. Pada akhirnya akan menyerang kepada mereka. Mereka berebut menaruh dari kota beliau untuk mengajak Rasulullah bertempat tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah meminta, biarlah untanya sendiri yang menentukan di mana beliau bertempat tinggal. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah akhirnya berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di sanalah Rasulullah memulai bertempat tinggal beberapa bulan, sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi. Tak lama kemudian, Rasulullah mengubah nama Yasrib menjadi nama baru, Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota baru yang bersinar. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah yang bertepatan tanggal 20 September tahun 2022 yang dijadikan sebagai momentum awal Islam. Yakni satu hijriah dalam penyelenggaraan Islam ini. Demikian bisa jadi menegakkan kalimat la ilaha illallah sehingga Islam pun berkembang ke seluruh dunia hingga ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ini tadi tentang video tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Sudah jelas kan? Sudah. Sekarang Ulfa mau tanya, apa hikmah dari yang kalian dapat dari mempelajari kisah Nabi Muhammad? Tentang utuh-utuhan Nabi. Iya, siapa lagi? Ya? Oh iya, pertama sabar. Siapa lagi yang bisa? Nah, iya. Keuletan Nabi Muhammad serta bertambah sabar. Yang dapat kita petik dari hikmahnya. Betul. Setelah itu bisa dilihat ini hikmah mempelajari kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menambah ketabahan dan keteguhan iman. Nah, iman kita semakin bertambah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, belajar mengalah untuk menang. Ya, belajar mengalah untuk menang. Seperti kajian Nabi tadi, Nabi Muhammad ya, belajar untuk mengalah, meninggalkan Mekah untuk berdakwah ke Allah. Yang kedua, belajar mengalah untuk menang. Ya, belajar mengalah untuk menang. Seperti kajian Nabi tadi, Nabi Muhammad ya, belajar untuk mengalah, meninggalkan Mekah untuk berdakwah ke Madinah. Yang ketiga yaitu rela berkorban. Berkorban demi apa? Demi berkembangnya Islam di dunia. Kanjeng Nabi Muhammad rela berkorban hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, itu hikmah yang kita ambil. Serta apa yang keempat, menambah ketaatan kepada Allah, menambah kita semakin taat, semakin mempertebal iman kita, taat takwa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah
yang mau tanya? Ya. Apakah kaum muhajirin diterima di Madinah? Apakah? Kaum muhajirin diterima di Madinah. Iya, pertanyaan yang bagus Mbak Nala. Apakah kaum muhajirin dapat diterima di Madinah? Malah diterima dengan lapang dada. Kaji Nabi datang langsung kayak tadi kan. Kalian tadi sudah memperingati hari Maulid Nabi ya. Lalu tola dengan sukacita kaum Ansor menerima kaum muhajirin. Senang hati Kaji Nabi datang ke Madinah ya. Oke, terima kasih. Sekarang ini bentuk kelompok dua kelompok ya. Dibentuk dua kelompok, langsung saja duduk mejanya diterapkan. Dibentuk dua kelompok, mesti guru kasih LKPD lembar kerja kerjakan. Kelompok kerjakan diterapkan. Ya. Ayo sana ya. Oke. Sebelum. Ya. Kerjakan ya. Nanti dikumpulkan dengan waktu 15 menit. Oke. Ya. Nah, dua kelompok ya. Sudah? Ayo dikerjakan. Ya, udah. Ayo dikerjakan. Ya. Ada dengan waktu 15 menit untuk mengerjakan baru dikumpulkan. Dikerjakan. Nah, ya. Kalau yang tidak bisa ditanyakan. Iya. Ya. Oke. 5 menit lagi kerjakan. Sudah selesai ya? Sudah. Ayo dikumpulkan. Dikumpulkan ya. Ini ketua kelas, ketua kelompok mengumpulkan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak mempresentasikan kalian membuat presentasi per kelompok, nanti maju satu-satu mempresentasikan tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad ya. Oke, langsung saja dibuat di kertas, nanti satu-satu mau maju untuk mempresentasi. Oke, siap. Sudah selesai ya? Oke. Kelompok siapa yang akan maju? Kelompoknya Mbak Dia? Ya, oke. Mbak Dia mau mempresentasikan? Silakan. Presentasi kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah disusun oleh Dea, Ida, Gebi, Mir, Mala, Felin, dan Hani. Kelas 4. Pendahuluan. Apa itu hijrah? Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan kebaikan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Latar belakang hijrah, mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mendapat banyak tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy menentang ajaran Islam yang disampaikan Nabi. Di Madinah ada kelompok orang
kaum Ansor, perjalanan hijrah. Bagaimana hijrah dilakukan? Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar melakukan perjalanan diam-diam di malam hari. Mereka bersembunyi di gua Sur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Setelah aman, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah yang memakan waktu sekitar 8-9 hari. Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh sukacita oleh kaum Ansor di Mekah. Mereka menyanyikan lagu Tola'al Alaih. Pendahuluan. Apa itu hijrah? Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan kebaikan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Latar belakang hijrah, mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mendapat banyak tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy menentang ajaran Islam yang disampaikan Nabi. Di Madinah ada kelompok orang yang siap menerima Islam, disebut kaum Ansor, perjalanan hijrah. Bagaimana hijrah dilakukan? Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar melakukan perjalanan diam-diam di malam hari. Mereka bersembunyi di gua Sur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Setelah aman, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah yang memakan waktu sekitar 8-9 hari. Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh sukacita oleh kaum Ansor di Mekah. Mereka menyanyikan lagu Tola'al Alaih untuk menyambut kedatangan Nabi. Di Madinah, Nabi membangun masjid dan menyatukan kaum Muhajirin, orang yang hijrah dan Ansor. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat kelompoknya tadi ya. Anak-anak sudah bisa ya, untuk presentasi sudah selesai. Untuk tugas di rumah, ini ada gambar apa aja? Masjid pertama kali dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kalian buat di rumah, dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang telah kita laksanakan. Minggu depan kita belajar bab berikutnya tentang sholat ya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.